Assalamualaikum, ikuti kami pemuda berjalan berbagi ilmu, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Pada episode yang ke-6 ini kita sampai pada hal-hal yang membatalkan wudhu. Wa yubatiluhu kullu ma kharaja minal qubuli wad duburi ainan wa rihan. Setiap sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik dubur ataupun kubul, baik berupa benda ataupun angin, semuanya membatalkan pada wudhu. Walam suhuma bi butunil hati au butunil asabi'i min nafsihi aw wairihi walau li waladihi asawir wa talaki basyaratai dzakarin wa unta balawo haddas syahwaini laisa bainahuma mahramiyatun binasabin aw rodoin aw musarahatin. Termasuk perkara yang membatalkan wudu yaitu adalah menyentuh kemaluan, baik bagian depan ataupun kemaluan bagian belakang, dubur ataupun kubul. Menyentuh dengan telapak tangan bagian dalam, atau telap ibu jari, atau jari-jari bagian dalam juga. Artinya begini, yang membatalkan wudhu itu ketika menyentuh dubul atau dubur, satu butunul rohah. Butunul rohah itu dari sini sampai sini, ini dikatakan bagian dalam telapak tangan. Wa butunul asobi. Butunul asobi itu yang di sini, bagian dalam jari-jari. Ini yang disebut dengan butunul asobi. Lah, ketika kedua bagian dalam ini menyentuh kubul atau dubur, maka bisa membatalkan wudhu. Tapi kalau bagian luar, dohirul rohah ataupun dohirul asobi, tidak membatalkan puasa. Baik dubul atau duburnya sendiri ataupun orang lain, atau bahkan mungkin anak-anaknya yang masih kecil juga tidak boleh, atau juga termasuk membatalkan wudhu. Wa talaki basyarati dzakarin, selanjutnya termasuk yang membatalkan wudhu adalah bertemunya dua kulitnya laki-laki atau perempuan yang sudah mencapai haddus syahwat. Artinya sudah batas umur yang sudah disahwati oleh akal manusia pada umumnya. Karena sebagian manusia kan ada yang bahkan masih bayi ataupun masih sangat kecil itu juga disahwat. Lah, itu sudah keluar dari akal manusia secara umum. Laisa bainahuma mahramiyatun. Juga syarat dari bertemunya dua kulit ini membatalkan, selain sudah mencapai haddus syahwat, batas sudah disahwati, juga tidak ada ikatan mahram, baik mahram secara nasab, rodo, ataupun secara hubungan pernikahan. Bila hailin, syarat yang ketiga adalah dengan tanpa penghalang. Jadi ketika sudah ada penghalangnya, artinya ya tidak bertemu, tidak terkategori bertemunya dua kulit, tapi bertemunya dua aling-aling itu atau penghalang itu. Jadi tidak membatalkan. Wa zawalul akli illa manna maqaidan mumakkinan halaqata duburihi wa ma haulaha. Selanjutnya yang membatalkan wudhu adalah hilangnya akal. Baik nanti hilangnya akalnya itu sebab gila ataupun karena tidur. Kecuali tidur dalam keadaan
keadaan duduk yang mana duduknya itu menempatkan tempat duduknya, menempatkan bongkongnya pada tempat duduknya itu. Artinya tidak ada celah keluarnya angin. Maka ketika seseorang duduk yang sangat mapan, sangat menekan menekan badannya pada tempat duduknya sekiranya tidak berpotensi keluar angin, maka walaupun dia sudah termasuk tidur tidak dianggap batal. Wallahu a'lam bishawab.